Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Salsabila dari kelas 643B26 dengan NIM 6424585 ingin mempresentasikan anggaran produksi dan anggaran TKL untuk kelengkapan nilai pada PBL kedua dengan mata kuliah penganggaran. Dan berikut merupakan videonya. Baik teman-teman, untuk yang pertama di sini ada anggaran produksi. Lalu pertama-tama saya akan menentukan penjualannya. Itu bisa kita dapatkan dari forecasting 2026 pada metode time series moment yaitu 29.275. Ini langsung saya taruh aja angkanya. Kemudian untuk persediaan akhirnya di sini saya akan mengasumsikan nilainya yaitu 2.970, lalu ditambahkan dengan 29.274, yaitu ketemu hasilnya 32.244. Lalu berikutnya untuk persediaan awal, di sini saya akan mengasumsikan nilainya juga, yaitu 3.110. Lalu kita kurangi dengan 32.244. Di sini saya telah mendapatkan untuk rencana produksinya yaitu 29.134. Lalu di sini saya bagi dengan 12. Lalu ketemu hasilnya yaitu 2.427,87 sekian. Lalu di sini saya genapkan angkanya yaitu atau saya bulatkan di sini angkanya yaitu menjadi 2.300. Lalu di sini saya kalikan dengan 12 karena di sini nanti kita akan membagi 12 bulan, jadi di sini saya akan kalikan dengan 12. Lalu hasilnya ketemu yaitu 27.600. Lalu berikutnya di sini saya taruh untuk nilai penjualan untuk rencana produksinya yaitu 29.134 dikurangi dengan 27.600 dari total persediaan, yaitu di sini saya ketemu hasilnya yaitu 1.534. Lalu di sini saya bagikan dengan 6, lalu hasilnya yaitu 255,74 sekian. Berikutnya di sini untuk rencana penjualannya itu saya tentukan 6 bulan terkecil, 6 bulan terbesar, di mana yang saya beri warna ini merupakan 6 bulan yang terbesar pada rencana penjualan di tahun 2026 ini. Bagaimana cara menentukan rencana penjualannya, yaitu total dari penjualan yang 29.274 itu kalian bagi aja ke 12 bulan di sini untuk rencana penjualannya, di mana terdiri dari 6 bulan terkecil dan 6 bulan terbesar. Sehingga saya mendapatkan angka berikut. Lalu untuk persediaan akhir di sini, saya mendapatkan nilai 2.970 itu dari asumsi nilai yang telah saya tentukan atau di persediaan akhir ini. Saya taruh aja 2.970. Lalu di sini untuk kebutuhan unitnya itu saya dapatkan dari total dari rencana penjualan yaitu 29.274 ditambahkan dengan persediaan akhir yaitu 2.970 sehingga ketemu hasilnya yaitu 32.244. Lalu di sini untuk persediaan awalnya itu saya dapatkan 3.110, di mana hasilnya itu dari asumsi nilai yang telah saya asumsikan atau yang ada di sini persediaan awalnya. Jadi untuk persediaan akhir dan persediaan awal itu nilainya itu kalian asumsikan aja guys, yang menurut kalian itu cocok. Lalu di sini untuk rencana produksinya, saya masukkan yaitu yang saya dapatkan yaitu 29.134, di mana saya dapatkan dari kebutuhan unit yaitu 32.244 dikurangi dengan persediaan awalnya yaitu 3.110. Sehingga saya mendapatkan rencana produksinya 29.134. Lalu di sini untuk pengalokasiannya saya mendapatkan 2.428,
itu saya dapatkan di mana dari rencana produksinya yang sebelumnya kita dapatkan 29.134 kita bagi dengan 12. Kenapa dibagi dengan 12? Karena di sini terdiri dari 12 bulan. Maka dari itu kita akan membaginya menjadi 12. Sehingga saya mendapatkan 2.428. Lalu di sini saya mendapatkan 2.375 itu dari asumsi nilai yang telah saya tentukan. Lalu untuk kekurangan ini di sini saya dapatkan 28.500 itu dari nilai yang tadi telah kita asumsikan yaitu 2.375 dikali dengan 12 guys. Lalu untuk selisihnya di sini saya dapatkan angka yaitu 634 itu dari rencana produksinya yaitu 29.134 dikurangi dengan 28.500 atau dari yang nilai kekurangan ini guys. Sehingga tadi saya mendapatkan 634. Lalu di sini saya mendapatkan nilai 106 itu dari 634 saya bagi dengan 6. Nah, untuk rencana produksi di sini itu saya mendapatkan 2.375 itu dapatnya dari pengalokasian yang di angka ini guys. Yang 2.375 ini merupakan angka merupakan dari angka yang 6 bulan terkecil. Dan untuk menentukan rencana produksi di 6 bulan yang angkanya penjualannya terbesar itu kita dapatkan dari nilai yang pengalokasiannya yang 2.375 kita tambahkan dengan 106 guys. Sehingga ketemu hasilnya yaitu 2.481. Kita lakukan hal yang sama dengan bulan-bulan berikutnya. Kita masukkan saja angka-angkanya. Dan untuk di akhir bulan ini, di Desember, itu saya kurangi 2. Kenapa? Karena untuk rencana produksi ini, jumlahnya itu harus sesuai dengan rencana produksi yang di sini, guys, yaitu 29.134. Nah, jadi maka dari itu saya kurangi untuk jumlah yang ada di Desember itu saya kurangi 2 sehingga mendapatkan hasilnya yaitu untuk rencana produksinya yaitu 29.134. Sekiranya udah sesuai berarti kalian sudah betul guys. Lalu berikutnya kita akan menentukan anggaran produksi pada mobil Toyota Calya tahun 2026 yang telah saya ambil ini. Sini untuk rencana penjualannya saya masukkan itu 29.274 yaitu dari yang di sini sama aja kalian masukkan tinggal kalian copy paste. Lalu untuk persediaan akhirnya itu saya dapatkan 2.970. Lalu untuk persediaan awalnya saya dapat 3.110 ini dari nilai asumsi ya guys. Untuk total persediaannya yaitu saya dapatkan dari rencana penjualannya ditambah dengan persediaan akhir yaitu sehingga ketemu untuk total persediaannya yaitu 4.970. Lalu di sini untuk 7.445 itu saya dapatkan dari rencana penjualannya yaitu 2.100 ditambahkan dengan total persediaannya. Total persediaannya itu kan 5.345 sehingga ketemu hasilnya 7.445. Lalu untuk persediaan awal di sini tinggal kita pindahkan saja dari yang persediaan awal di bulan Januari yaitu 2.970 lalu kita copy paste aja karena di sini semuanya sudah ada rumus ya guys. Nah, sehingga ketemu hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk total persediaan akhirnya itu kita dapatkan 354.678. Lalu untuk total persediaannya itu kita dapatkan 329.404. Dan untuk persediaan awalnya kita dapatkan yaitu 378.3. Dan untuk rencana produksinya kita masukkan saja sesuai dengan rencana produksi yang kita dapatkan di sebelumnya guys. Nah untuk di bulan Desember ini tadi saya masukkan 2479 ya guys.
2479. Oke. Sehingga di sini ketemu hasilnya yaitu 29.134. Oke, untuk yang berikutnya di sini ada anggaran TKL. Karena tadi videonya sempat terputus karena baterai laptop saya habis, jadi kita lanjut aja ya guys untuk anggaran TKL. Di sini ada bulan, ada produksi per unitnya, lalu berikutnya ada jam kerja per unit dalam DLH, lalu ada total jam kerja, lalu berikutnya ada UMR Karawang dalam rupiah. Di sini kenapa saya ambil untuk UMR Karawang? Karena di sini produk yang saya ambil adalah mobil Toyota Calya, maka dari itu saya karena pada mobil Toyota Calya ini kan pabriknya itu ada di Karawang, maka dari itu saya ambil UMR Karawang gitu guys. Jadi yang berikutnya ada jam kerja per bulan, lalu berikutnya ada upah per jam, dan berikutnya ada biaya tenaga kerja langsung dalam rupiah. Lalu di sini yang pertama saya akan menentukan produksi per unitnya dalam tiap bulan itu saya dapatkan dengan angka berikut, yaitu saya dapatkan dari rencana produksi di metode pada anggaran produksi. Dan di sini itu saya copy dan saya masukkan untuk menjadi produksi per unitnya dalam tiap bulan. Lalu untuk jam kerja per unitnya atau DLH-nya itu saya dapatkan 8 jam. Lalu untuk total jam kerjanya itu saya dapatkan 19.000 itu dari produksi per unitnya yaitu pada bulan Januari 2375 dikali dengan jam kerja per unitnya yaitu 8. Sehingga ketemu hasilnya yaitu 19.000. Lalu kita copy aja ke bulan-bulan berikutnya sehingga saya mendapatkan nilai sekian. Lalu untuk UMR Karawang itu sudah saya cari berdasarkan di internet, itu saya cari yaitu UMR Karawang di tahun 2026 ini yaitu 5.886.853 rupiah. Lalu kita masukkan saja angkanya untuk ke bulan-bulan berikutnya. Lalu untuk jam kerja per bulannya itu di sini saya mendapatkan 208 itu dari jam kerja per unit DLH-nya itu saya kalikan dengan 26. Sehingga mendapatkan angka yaitu 208 dan saya masukkan untuk bulan-bulan berikutnya. Lalu di sini ada upah per jamnya itu saya dapatkan pada bulan Januari yaitu 28.302,18 itu saya dapatkan dari UMR Karawang pada tahun tersebut yaitu tahun 2026 dibagi dengan jam kerja per bulannya sehingga saya mendapatkan 28.302,18. Lalu saya copy aja untuk bulan-bulan berikutnya sehingga mendapatkan hasil seperti berikut. Lalu untuk menentukan biaya tenaga kerja langsungnya itu saya dapatkan dari total jam kerjanya yaitu 19.000 saya kalikan dengan upah per jamnya sehingga mendapatkan hasil 537.741.379 rupiah, 81. Lalu saya copy paste aja untuk bulan-bulan berikutnya sehingga saya mendapatkan hasil seperti berikut. Lalu saya tentukan untuk total biaya tenaga kerja langsungnya yaitu saya mendapatkan sekian sesuai dengan yang tertera aja guys. Oke, lalu untuk berikutnya untuk menentukan jam kerja per bulannya di sini ada jam kerja per hari, ada
ada hari kerja per minggu, ada minggu dalam 1 tahun, dan ada total kerja dalam 1 tahun. Lalu yang terakhir ada rata-rata kerja per bulannya. Sini untuk jam kerja per harinya itu saya dapatkan angka 8, dan untuk hari kerja per minggunya itu saya dapatkan 6 minggu. Lalu untuk minggu dalam 1 tahunnya itu yaitu 52 minggu. Lalu untuk total kerja dalam 1 tahun ini saya dapatkan dari jam kerja dikalikan dengan hari kerja per minggunya dan dikalikan dengan minggu dalam 1 tahun, sehingga saya mendapatkan 2496. Lalu untuk menentukan rata-rata kerja per bulannya itu saya mendapatkan 208, itu dari total kerja dalam 1 tahunnya, yaitu kan ada 2496 saya bagi dengan 12, yaitu 12 bulan, sehingga ketemu hasilnya 208. Oke guys, berikut untuk hasil dari anggaran produksi yang telah saya kerjakan dan anggaran TKL. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan anggaran produksi dan anggaran TKL pada mata kuliah penganggaran untuk kelengkapan nilai PBL 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.